Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik para mahasiswa, hadirin hadirat rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah, Allah tetap anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita selalu bisa terdorong hati kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepadanya. Saat ini pun kita bisa mengawali kehidupan hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita memang terus meningkatkan rasa syukur kita kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang saya muliakan, makin niki persis tanggal 1 ya. Tanggal 1 tahun 2022. Mudah-mudahan kita semua jamaah Majelis Ta'lim Masjid Ghazwa Marwah ya, tidak terjebak dengan kebiasaan orang di mana setiap menyambut tahun baru justru disambutnya dengan hanya bergembira ria, hanya dengan melampiaskan kesenangan, yang itu termasuk hal yang merusak, melampiaskan kesenangan itu. Maaf kalau saya sampaikan terlebih dahulu, yang namanya hawa nafsu itu banyak kadang-kadang salah dipahami. Yang dipahami selama ini hawa nafsu atau oleh umumnya orang adalah yang terkait dengan nafsu biologis. Tapi hawa nafsu itu sebenarnya setiap keinginan-keinginan yang mengajak kita, mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan agama, berbuat hal-hal yang menyimpang dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hawa nafsu. Maka di dalam salah satu wasiat yang dimuat oleh Imam An-Nawawi, yaitu ada 3 hal yang termasuk al-muhlikat, hal yang merusak. Al-muhlikat itu hal-hal yang merusak. Yang pertama as-suhus syadid, kikir yang sangat. Kikir di sini bakhil yang kelewat ya. Jadi ada 3 tingkatan, ada taktir, ada bakhil, ada as-suhha. Nah, kata Nabi, iyyakum was-suhha fa inna as-suhha ahlaka man kana qablakum. Jadi jauhi sifat kikir yang bersangatan itu. Itulah yang menyebabkan orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah. Suha itu ini bentuk pelit yang sampai melampaui. Kalau pertama takdir itu ada positif, ada negatif. Sebab ada ngirit. Ngirit itu bagian dari ajaran agama. Ya. Ada yang negatif, sampai memudaratkan dirinya juga, masih pelit juga ya. Sakit tidak berani berobat ya, padahal uang ada. Itu termasuk yang negatif. Tetapi ngirit itu bagian dari ajaran agama ya. Mungkin nanti waktunya dibahas lebih panjang. Kemudian yang kedua ya, al-bukhl, bakhil. Bakhil itu sikap hidup di mana seseorang ya berzakat mikir,
Kalau itu juga berzakat sekedar memenuhi pandangan penyaksian orang. Ya kalau padi berzakat 5 ton, umpamanya mikir 5 ton saya mau keluarkan kepada orang-orang yang tikmah ini. Ya, akhirnya cukup tetangga-tetangganya saja, sekedar memenuhi pandangan orang yang mengatakan oh dia sudah berzakat, padahal yang harus dia zakatkan 5 tonan, atau uang harus dia zakatkan 10 juta, dia kaya raya, atau ratusan juta. Ya, dia tidak mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya. Nah, kemudian di samping itu as-suha ini dia untuk menumpuk kekayaan, tidak peduli dengan halal dan haram. Itulah as-suha, kikir yang membawa kerusakan. Ya. Jadi sampai berani berebut, ya, untuk memperebutkan harta sekalipun haram. Maaf, ini bisa terjadi pada 2 orang, 3 orang bersaudara memperebutkan harta warisan. Ya, itu bisa saja terjadi. Atau memperebutkan proyek yang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, yang semestinya dia tidak cocok dapat menjadi dapat. Itu bagian daripada as-suha, mencari rizki dengan jalan yang haram. Jadi kikir, bakhil, nah puncaknya adalah us-suha. Nah as-suha ini orang-orang terdahulu banyak binasa karena as-suha, memperebutkan harta. Ya, nah itu merusak. Jadi 3 hal al-muhlikat yang merusak. Pertama itu adalah as-suhus syadid. Yang kedua hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ya kayak menyambut tahun baru. Ya, disambutnya tahun baru dengan menghadirkan berbagai jenis musik, kemudian berkaraokean sampai ya menunggu jam 00. Masya Allah. Ya, dengan minuman keras, dengan tata cara berdansa, dengan segala macam. Itu hawan muttaba'. Itu ialah yang merusak umat. Kalau umat Islam terjebak juga dengan hawan muttaba', itulah yang menyebabkan umat Islam kemudian mengalami kerusakan dalam kehidupan, kerusakan moral. Ya, kerusakan moral yang berawal dari orang yang tidak mampu mengendalikan diri, yang akhirnya merambat kepada berbagai tatanan kehidupan. Ya, akhirnya rusak akhlak anak-anak, rusak moral bangsa ini. Itu karena apa? Hawan muttaba'. Ya. Yang ketiga yang merusak itu adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Orang yang memiliki sifat ujub. Ujub itu sifat bangga terhadap diri. Ya. Kalau bahasa Sasak suka bengaan diri. Ya. Berkaitan dengan kesalehan. Dibandingkan dengan di kampung saya paling saleh. Nah, itu sudah ujub sudah. Ya. Baru tertib melaksanakan salat-salat sunat, muncul sifat bangga pada diri. Ya. Ini ujub. Ujub itu kata Imam Al-Ghazali, bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, ujub itu kata Imam Al-Ghazali penyakit hati, amradul qulub, ya. Bagian dari amradul qulub, beberapa penyakit hati. Antara lain ujub. Ujub ini bisa menghinggapi ya ahli ibadah. Ahli ibadah menjadi sasaran ditanamkannya jiwa ujub oleh setan, iblis, sehingga merasa puas. Ya kalau sudah begini surga sudah. Nah, merasa diri sudah pol dalam sisi ibadah. Jadi ini begitu orang merasa maksimal sudah ibadahnya dan dia merasa lebih baik dari orang lain, ya ini sudah kemunduran, satu titik kemunduran pada dirinya. Ya. Nah, ujub itu kemudian merusak amal yang sudah. Oleh sebab itu dikatakan al-muhlikat, yakni i'jabul mar'i bi nafsihi.
keheranan orang pada dirinya. Begitu dia bersedekah, ya, begitu dia berzakat, nah, apalagi, ya, siapa lagi yang lebih pemurah dari saya? Siapa lagi yang lebih dermawan dari saya? Muncul sifat itu. Ini, jadi itu selalu termasuk juga, ya, bangga terhadap kondisi ekonomi diri, merasa diri sudah, ya, padahal ilmu saja tidak boleh membuat kita ujub yang menyebabkan kita kemudian merasa berada di atas angin, ya. Sampai Allah peringatkan, fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih tinggi ilmunya. Kekayaan umpamanya, faddalallahu ba'dakum ala ba'din, itu dalam pengertian yang luas, ya. Di kampung mungkin saja dia termasuk terkaya di kampung, tapi begitu maju di tingkat desa, ada di tingkat desa yang lebih kaya. Oh, dia terkaya di desa, coba lihat tingkat kecamatan sampai seterusnya, sehingga tidak ada orang yang dengan kekayaannya boleh mengatakan dirinya paling kaya, ya. Itulah penyakit yang pernah menghinggapi hamba Allah yang sombong dengan kekayaan, Qarun itu ujub, kebanggaan terhadap kekayaan yang sedemikian rupa, ya, sampai di dalam ayat Al-Quran dikisahkan, ya, kunci-kunci gudangnya, saking banyak dia punya gudang, ya, la tanu'u bil usbati ulil quwwah, itu ukurannya dipikul oleh orang-orang yang kuat-kuat masih akan banyak tersisa. Bahkan ada riwayat yang sampai 7 ekor kuda ukurannya, ya, membawa dia punya kunci-kunci gudang, masih banyak yang begitu dia katakan innama utitu ala ilmin indi, ini karena saya hebat. Tidak dia rasa kalau itu pemberian Tuhan. Akhirnya Allah tunjukkan bahwa dia dan kekayaannya tidak ada maknanya. Akhirnya ditenggelamkan, dimakan oleh bumi. Dia dan kekayaannya ambruk, kemudian tertimbun di dalam tanah. Nah, itu kekuasaan tidak bisa kita juga, ya, begitu punya kekuasaan sudah mau otoriter, baik kekuasaan kecil maupun kekuasaan besar. Jadi ujub itu sangat berbahaya. Jadi ujub itu bisa menimpa ahli ibadah yang cepat puas dengan ibadahnya, ya, bisa orang kaya yang merasa ahli sedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk penyakit orang berilmu adalah ar-riya was sum'ah, ya, riya dan sum'ah, ya. Ya, maaf saja, ya, mudah-mudahan naudzubillah, mudah-mudahan semua para alim ulama kita dilindungi oleh Allah, termasuk kita semua bapak-bapak dan saudara. Sebab riya itu penyakit orang berilmu, kata Imam Ghazali, ya, penyakit penceramah. Ya, sekarang ini penceramah macam-macam bapak-bapak ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan penceramah kita ikhlas-ikhlas. Ya, ada yang untuk bisa menjadi penceramah terpopuler itu cerita-cerita dibikin-bikin. Saya kadang-kadang, maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, ada saya coba ikuti, ya, ada yang kita boleh mizah, istilahnya dalam bahasa Arab mizah, bergurau supaya ada tertawa. Tetapi jangan terbahak-bahak terus. Ya, ada penceramah dari awal sampai berapa. Padahal Nabi katakan, "Lau ta'lamu ma a'lam, ya, la dahiktum qalilan wal bakaitum katsira." Kalau sampai kalian tahu apa yang saya tahu, ya, kalian akan lebih banyak menangis ketimbang tertawa. La dahiktum qalila, kalian akan lebih banyak menangis, ya, ketimbang tertawa, ya. Jadi itu kalau kita tahu apa yang diketahui, neraka maksud Rasulullah, ya. Kita ini, maaf, ada penceramah yang
Senangnya itu ibu-ibu sampai terpingkal-pingkal tertawa. Bapak-bapak sampai tak tahan. Ya. Nah, kalau tertawa sedikit-sedikit atau mizah itu wajar. Tapi kalau isi ceramah hanya lelucon terus, akhirnya membentuk jiwa. Kalau tidak lucu, ngantuk orang. Padahal ilmu itu dengan keseriusan. Boleh mizah, bergurau sedikit-sedikit, tapi jangan isinya terus. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi 3 hal yang merusak pada setiap orang. Pertama, as-suh syadid, ya, kikir yang sangat sampai mencari rezeki, ya, saking kikirnya ingin menumpuk harta bendanya, ya, sampai berzakat tidak, bersedekah tidak, pelit luar biasa, ya, pelit, medit dan seterusnya. Yang kemudian ingin menumpuk harta benda dengan tidak melihat sisi hukum. Haram masih main. Ya. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasul, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadzal mal, aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa nanti di mana manusia tidak peduli lagi dari mana dia peroleh harta benda, apakah halal apakah haram. Zaman kita ini, bapak-bapak dan saudara-saudara. Yang kedua itu tadi adalah hawan muttaba. Yang terakhir adalah i'jabul mar'i bi nafsih. Jadi 3 hal yang merusak. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita mencoba untuk menyambut tahun baru. Sekalipun kalau adat menyambut tahun baru tadi jam 00 itu, ya, berpisah dengan tahun lalu, kemudian menyambut tahun baru. Ya, itu adat secara umum. Kalau agama, ya, tidak mesti seperti itu. Tidak ada istilah menyambut tahun baru. Nah, cuma kita memanfaatkan situasi, ya, sebuah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan. Ya. Justru saya mengajak kita, yang sangat-sangat penting dalam tahun pergantian tahun itu adalah upaya untuk melakukan kontrol diri. Melakukan apa yang dikenal dalam istilah agama al-muhasabah, ya, fiqhul muhasabah, fikih yang terkait dengan bagaimana muhasabah yang benar. Bapak-bapak dan saudara-saudara, seorang ulama besar namanya Imam Mawardi, ya, memberikan pengertian kepada kita bersama apa itu muhasabah. Beliau katakan muhasabatun nafsi ayatasafahal insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi fa in kana mahmudan amdahu wattaba'ahu bima syakalahu wa dahahu wa in kana madhmuman istadrakahu in amkana wantaha an mithlihi fil mustaqbal. Ini definisi muhasabah yang diberikan oleh seorang ulama besar namanya Imam Mawardi. Imam Mawardi ini seorang ulama yang sangat-sangat produktif, yang tulisan-tulisannya itu, kitabnya itu luar biasa banyaknya, ya, Imam Mawardi ini. Beliau katakan muhasabah itu yakni upaya seseorang untuk mencoba membuka, ya, memikirkan, merenungkan di malam hari pekerjaan-pekerjaan yang keluar, yang terlihat, yang terlaksana pada dirinya di siang hari. Ya. Kalau seandainya perbuatan yang dia nilai baik di siang hari, amdahu, dia lanjutkan besoknya, ya, dan dia tingkatkan, ya, dan dia jauhi apa yang bertentangan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebaliknya, kalau seandainya dalam hasil renungan apa yang dia lakukan itu madhmuman, tercela, maka saat itu juga dia berazam untuk menghentikan pekerjaan itu. Itulah muhasabah. Satu catatan yang kita ambil dari yang disampaikan oleh Imam Mawardi persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, jadi justru setiap hari muhasabah, bukan akhir tahun, ya, setiap hari. Sampai dikatakan oleh beliau,
Ya, upaya seseorang di malam hari untuk melihat apa yang diperbuat di siang hari. Ya, maaf, dalam agama peredaran waktu ya untuk siang itu dimulainya subuh. Begitu terbit subuh itu mulailah dianggap siang. Mulailah masuk siang. Malam terhitung sejak terbenam matahari sampai subuh. Siang itu adalah dari subuh sampai terbenam matahari. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga begitu kita berada di waktu subuh, maka itu berarti kita mengawali kehidupan kita hari itu. Alhamdulillah kita mencoba merenungkan diri Bapak Ibu. Muhasabah. Ya, tepat enggak kita melaksanakan salat subuh tepat waktu? Ya. Bisa enggak sebelum salat subuh bisa kita lakukan satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi. Itulah salat qabla subhi. Qabla subhi, salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi, baik musafir ataupun tidak. Ya, sampai Nabi katakan rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subhi, ukurannya ditukar dengan dunia dan isinya, itu kita semestinya jangan mau. Apalagi sekedar 1 juta, 2 juta, ratusan juta atau mungkin miliaran ya, untuk meninggalkan qabla subhi. Jadi qabla subhi bagi kita merupakan sebuah kemestian ya. Sebab apa? Satu bentuk upaya yang sangat-sangat kecil tapi hasil besar. Itu bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi ada salah satu ciri orang bertakwa itu ya al-isti'dad liyaumir rahil. Melakukan persiapan-persiapan untuk bekal kehidupan pada masa yang akan datang. Atau ada wasiat yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang disandarkan kepada Nabi. Kata Nabi dalam kitabnya Imam Nawawi ya, beliau katakan khudh zadan kamilan fa innas safara ba'idun. Kamu harus ambil bekal hidup yang banyak, sebanyak-banyaknya. Sebab perjalanan hidup setelah mati itu perjalanan yang jauh sekali. Jauhnya itu tidak ada akhir. Ya, tidak ada akhir. Kalau perjalanan dalam hidup dunia ya sampai mati. Tapi mulai mati itu hidup akhirat. Tidak ada akhir terus sampai apakah melanjutkan hidupnya di sorga ataukah melanjutkan hidupnya di neraka. Tidak ada kematian lagi. Sehingga mati itu hanya sekali. Mati itu hanya sekali saat ini. Ya. Nah itu bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga Nabi berpesan dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi, khudh zadan kamila. Kamu harus mengambil bekal yang banyak, yang sempurna. Ya. Bi apa inna safar ba'idun, kata musafir yang akan kita jalani setelah kematian itu adalah sebuah perjalanan yang jauh sekali, bahkan tanpa akhir. Orang untuk perjalanan hidup sampai 70 tahun saja. Ada yang orang cari uang dari jam 6 sampai jam 6 sore ya, mengerahkan tenaga dan segala kekuatan hanya untuk 70 tahun, 100 tahun atau mungkin 150 tahun ya. Kita sudah basuh sasak, beosah-osahan cari uang ya. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Oleh sebab itu muhasabah pertama kita, sudah tidak kita laksanakan itu. Kemudian kewajiban salat subuh tepat tidak? Tepat salat subuh itu adalah begitu dengar azan kita ke masjid. Itu. Sehingga sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di majlis kita ini. Ya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama dalam soal salat, aqimis salat idza sami'tan nida. Laksanakan salat begitu dengar azan. Maaf ibu-ibu, mungkin secara khusus saya sampaikan ke ibu-ibu ya, salah satu yang nyata, mudah-mudahan sih tidak ibu-ibu. Kalau kita di masyarakat, di desa, bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid ya, begitu dengar azan berangkat. Ya,
Ibu-ibu karena tidak berjamaah, sembahyangnya tidak pernah di awal waktu. Sebagian besar itu. Jarang di awal waktu ibu-ibu. Maaf ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak. Ya. Artinya begitu juga. Aqimis salata idza sami'tan nida. Ya Rasulullah, ayu salati abdal. Mana salat yang paling abdal? As-salat fi awwali waktiha. Salat yang paling abdal itu di awal waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya di desa soalnya lihat gitu. Ya, di banyak tempat. Ya, yang laki-laki saleh-saleh, suami-suami pergi, ibu-ibu masih meriap. Ibu-ibu masih nyapu. Maaf ibu-ibu, ibu-ibu masih belum memperlihatkan persiapan untuk salat. Ya. Jadi jarang kemudian, padahal kalau toh juga jauh rumah, silahkan lebih abdal di rumah. Lebih abdal ibu-ibu salat di rumah kalau jauh masjid. Tapi kalau jadi tetangga masjid, tidak ada khauful fitnah, tidak akan muncul fitnah. Tapi kalau jauh, itu kata ulama khauful fitnah, bisa fitnah muncul. Fitnah muncul itu, maaf ibu-ibu, adanya pandangan yang keliru dari kalangan laki. Ya. Sebab maaf ibu-ibu nggih, bapak-bapak, kadang-kadang mata laki yang tidak dikendalikan oleh agama, ya. Ya. Ibu-ibu kan kalau mau salat pakaian rapi. Tidak bisa dibedakan antara bajang dengan toa. Tidak bisa dibedakan ibu-ibu dari belakang. Apa ibu ini sudah menjadi ibu, istri, atau itu tidak kelihatan. Ya karena pakaian. Maaf, begitu lelaki memandang, bajang nih, itu sudah fitnah. Itu sudah fitnah. Nah ini yang makanya para ulama sepakat itu, karena khauful fitnah, maka ibu-ibu lebih afdal salat di rumah. Kalau masjid jauh, kecuali kalau bersama bapak. Bersama bapak ke masjid, ya, sudah tidak ada. Ini sebab pernah terjadi bapak-bapak ibu-ibu yang namanya di desa, ya, seorang pemuda dikira perempuan yang liwat itu pacarnya, dipanggil nama pacarnya, tahu-tahu papu nakuni. Saya ini kakeknya, katanya papunya, ndek nama Mbak Inun. Begitulah Bapak Ibu, sehingga itu karena ibu-ibu kan berpakaian memang harus tertutup sehingga tidak kelihatan. Jadi khauful fitnah itu sampai sesederhana gitu. Melihat ya bisa menimbulkan fitnah. Nah, itu bapak-bapak ibu-ibu, sehingga jadi ukuran untuk kita dalam salat itu as-salat fi awwali waqtiha. Sebab apa? Kalau terus menunda, idza qamu ila salat qamu kusala, terbentuk jiwa malas. Itu sifat munafik. Jadi ini hal yang perlu kita muhasabah setiap hari. Maaf, itu ibadah. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, hal-hal yang bersifat sunnah. Nabi katakan begini, la yu'minu ahadukum hatta yatruka ma la ya'nihi. Termasuk saya masih sulit, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia meninggalkan apapun yang tidak bermakna, yang tidak bermanfaat. Artinya, ya, baik bimbingan baginda Rasulullah SAW, lebih-lebih bimbingan para ulama, jangan ada waktu sia-sia bagi kita. Semua waktu yang ada, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, lebih-lebih bulan demi bulan, itu jangan ada yang sia-sia. Baik untuk kepentingan kebahagiaan duniawi maupun untuk kebahagiaan ukhrawi. Ya, olahraga bermanfaat silahkan, ya, tetapi sebatas. Kalau tidak jadi atletik, ini saya maaf bapak, lari sampai sekian kilo kayak orang jadi atletik. Kalau sekedar kita mau jaga kesehatan, ya, jadi harus berbeda itu. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau kita memang jaga fisik harus dengan olahraga. Ya, Nabi, maaf bapak ibu, Aisyah cerita,
Kadang-kadang saya berlari bersama dengan Nabi. Ya, balapan sama Rasulullah, kata Aisyah. Ya, karena Aisyah masih bajang. Cara umur antara Nabi dengan Aisyah itu berapa puluh tahun itu. Ya, sehingga kata Aisyah, kadang-kadang saya menang lari bersama Nabi. Tetapi tidak sedikit juga kadang-kadang Nabi yang menang. Itu karena olahraga bersama suami istri. Jadi kalau suami istri silahkan. Ya, nah, jadi olahraga sekedar menjaga kesegaran fisik. Ya, silahkan. Tapi jangan ini kayak orang mau jadi atlet yang larinya sampai 10 kilo sampai. Ya maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, kita olahraga sekedar. Nah, lain halnya kalau memang untuk berprestasi, silahkan. Itu yang begitu juga bapak-bapak dan saudara-saudara, waktu-waktu keseharian kita. Ya, begitu tidak ada apa yang kita kerjakan, maaf, yang bermanfaat untuk duniawi, kita kembali memanfaatkan waktu untuk kepentingan ukhrawi. Sehingga apa yang kita kerjakan, ya baca Quran kah, atau duduk-duduk sambil berzikir, ya. Yo, ini merupakan pelajaran yang ditinggalkan, diwariskan oleh para orang-orang saleh terdahulu, sehingga tidak ada waktu yang tidak bermakna. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya suatu saat kita bermain dengan cucu, suatu saat, tetapi semua itu kan bermakna, yang tidak ada manfaat sama sekali itu. Ya maaf, di rumah juga ya tidak bisa suami serius terus, ya tidak pernah berjorak sama istri. Istri juga serius terus, tidak pernah bergurau sama suami. Ya, itu juga jangan. Ada sih bergurau yang dibenarkan, yang saling memberikan makna bagi suami istri dan bagi kehidupan keluarga. Ya, jangan anak-anak takut di rumah karena apa? Bapak serius terus, ibu serius terus. Kenapa? Tasbih dong nih. Akhirnya anak tidak punya tempat dia mengadu, tidak punya. Jadi semua itu harus ukurannya manfaat, Bapak Ibu. Harus ukurannya sejauh mana kita mengambil manfaat dari waktu yang ada. Baik manfaat dalam memperkokoh kehidupan keluarga, ya, kehidupan keluarga supaya betul-betul ya kehidupan yang nyaman, damai untuk istri, untuk anak, untuk kita bersama. Nah itu Bapak. Nah kalau itu ditempuh berarti manfaat yang besar. Begitu juga Bapak Ibu, setiap hari dalam mencari uang, ada enggak kata-kata yang maaf keceplos, bohong kepada orang? Kadang kita pedagang, ya ada enggak? Ya, ada enggak kezaliman yang kita perbuat kepada orang lain sekalipun sedikit? Baik kezaliman itu bapak-bapak, ibu-ibu, kezaliman secara fisik, ya kita karena langkah kita, karena tindakan kita orang menjadi mudarat. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati kepada saat kita membuang sampah. Lebih-lebih ada kulit pisang di situ, ya. Begitu kita lemparkan di jalan, orang liwat, kepleset, kita punya andil di situ. Ada enggak orang, kalau itu saja kita harus jaga, apalagi keamanan fisik yang lebih tinggi lagi. Ya, itu satu. Yang kedua, tidak hanya fisik, kehormatan orang, perasaan, ya, rasa harga diri orang. Ada enggak perkataan kita yang menyinggung perasaan orang? Ada enggak yang menyebabkan kita menjadi renggang? Ya maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam kehidupan keluarga memang harus harmonis dengan mengembangkan komunikasi yang manis, ya, komunikasi yang mesra kalau bahasa sekarang, bahasa kita, ya. Tetapi juga dengan dalam kehidupan bermasyarakat ada semacam tarahum, saling sayang menyayangi, ta'atub, saling cinta mencintai, ya, talatub, saling kasih mengasihi antar sesama. Ada enggak? Ya. Kalau sampai kemudian ada orang mudarat karena sakit hati karena ucapan kita, ya ini koreksi kita terhadap diri dalam hubungan kita dengan orang lain. Belum lagi kemudian bagaimana kita bermuamalah dalam jual beli. Ada enggak? Maaf, ada enggak utang piutang? Ada enggak yang kira-kira itu justru Imam Mawardi maupun Imam Ghazali
sepakat muhasabah itu setiap malam. Tidak menunggu tahun baru. Setiap malam. Ya tahun baru mungkin untuk koreksi secara total aktivitas kita. Tetapi yang detail setiap hari. Pernah saya berikan contoh di majelis kita ini. Abdullah bin Abbas setiap malam menulis hutang-hutangnya. Padahal itu dia lakukan setiap malam. Penulisan yang berulang. Sampai istrinya bertanya, "Ya Abdullah, kenapa kok mesti begini?" Apa kata beliau? Ya, kita akan tidur. Artinya kita akan mati. Maaf ini pelajaran yang luar biasa. Abdullah bin Abbas itu Bapak Ibu ya, orang yang alim besar sejak kecil karena doa Nabi. Makanya ibu-ibu, di samping alim ulama kita makbul doa, juga bapak dan ibu sangat makbul doanya. Ya. Kenapa Abdullah bin Abbas begitu? Kali didoakan oleh Nabi, Allahumma allimhu ta'wil, dipegang kepalanya. Jika coba dipraktikkan itu, setiap anak-anak kita dipegang kepalanya. Ya. Tidak hanya menunggu kehadiran orang alim, ulama. Ibu-ibu bisa kerjakan sambil surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kecerdasan. Sekarang ini kita harus tingkatkan upaya ya supaya Allah jadikan anak kita saleh. Ya, itu yang sangat kurang saat ini bapak-bapak ibu-ibu. Ya, ini alhamdulillah kebetulan adik-adik anak-anak kita mahasiswa-mahasiswa. Ya kalau di kampung ya jarang kita jumpa yang seusia ini ngaji. Yang di majelis taklim kecuali di pondok. Di pondok tentu tidak bisa dihitung. Nah ini Bapak, sehingga upaya-upaya doa juga Bapak Ibu. Ya, anak kita 5 sudah tidak semuanya salat. 5-5-nya. Sebagai sebuah muhasabah kepada tanggung jawab kita dalam keluarga. Maaf ini detail muhasabah ini. Suami ya sudah tidak lihat istrinya salat tepat waktu. Berkewajiban suami tegur istri. Maaf, istri tetap taat, tetap sudah tidak melihat atau memikirkan suaminya. Ya, suaminya maaf kalau sudah tidur ya kemudian tidak bisa bangun tepat waktu. Apa yang diperbuat oleh seorang istri? Ya. Nabi memberikan gambaran Bapak Ibu, sebaik-baik suami yang kalau lihat istrinya tertidur padahal itu salat sunnah, apalagi salat wajib yang digambarkan di dalam riwayat itu salat sunnah tahajud malam. Begitu dia lihat istrinya tidak bangun malam, ya dia gerakkan istrinya supaya bangun. Gerakkan dulu dengan fisik, secara fisik, ya dibangunkan. Kalau toh juga dengan gerakan fisik dibangun, tidak bisa juga. Ambilkan air kata Nabi. Itu sebaik-baik suami. Ambilkan air dengan telapak tangan kemudian diusap. Maaf sudah tidak kita. Ibu-ibu sudah tidak diusap dengan penuh mesra oleh suami. Ya ini kata di dalam hadis Riyadhus Shalihin Bapak Ibu. Ya. Jadi diusap dengan penuh kemesraan bahasa sekarang ya istrinya. Kalau supaya bangun ibadah. Kalau sudah diusap dengan air tidak juga bangun kan kelansotan. Itu makanya terakhir itu. Begitu juga sebaliknya kata Nabi, sebaik-baik istri adalah istri yang kalau dia bangun ibadah dia lihat suaminya. Ya, kalau suaminya itu masih keenakan tidur, tapi harus ada kesepakatan, Bu. Harus ada kesepahaman ya untuk saling jaga dalam soal ibadah. Sebab kalau tidak ada kesepahaman itu, maaf, digini-gini kan nanti kaki yang melayang. Nah, ini. Jadi harus betul-betul ada kesepakatan. Jadi digerakkan tubuh si suami untuk dia bisa bangun. Itu dalam ibadah sunnah. Kalau toh juga tidak bisa bangun, ambilkan air kayak tadi. Diusap wajahnya dengan penuh kemesraan. Ya sekalipun kita tua-tua Pak Badar mesra. Nah, itu. Ya. Jadi itu sudah hendak kita bertanggung jawab. Itu harus kita. Kalau toh juga tidak sampai seperti itu, tapi sudah hendak kita saling ajak. Kadang-kadang maaf,
Suami tidak mau peduli apa istrinya mau saleh mau tidak. Ya, istri juga, suami mau ngaji, kayak mau saleh mau apa, tidak peduli. Nah ini yang, ya, sebab apa? Hadis Nabi itu umum sekali. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya. Siapa yang ahlihi itu, Bapak Ibu? Pertama istri, kedua anak-anak, ketiga siapa yang hidup bersama dia. Ya, pembantu rumah tangga yang terus membantu, yang hidup bersama kita. Itu bagian yang tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Seorang istri juga adalah pemimpin. Pemimpin di rumah suaminya. Artinya ada cuma dua pemimpin tidak boleh dalam sebuah rumah tangga. Itu saja persoalannya. Tapi dua-duanya adalah pemimpin pada bidangnya, pada lingkup masing-masing yang diatur oleh Nabi. Sehingga al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun ar-ra'iyat. Sehingga dalam soal anak itu tanggung jawab bersama. Kalau sampai anak tidak saleh, sembahyang tidak diurus, itu kedua belah pihak berdosa. Nah ini sudah tidak terlaksana itu. Belum lagi Bapak Ibu, ya, siang hari kita cari rezeki. Ya, kita harus ingat bahwa Abu Bakar dulu pernah mengeluarkan makanan jajan yang sangat enak, ya, yang sudah masuk ke perutnya, dikeluarkan dengan paksa. Itu karena dipraktekkan hadis itu secara sedemikian rupa oleh Abu Bakar. Jadi ada orang datang bawakan beliau jajan yang enak sekali. Begitu disajikan Abu Bakar, langsung beliau nikmati sampai habis. Begitu habis, alhamdulillah Abu Bakar, jajan yang saya bawakan tadi itu jajan yang saya dibawakan oleh seseorang yang dulu saya jadi belian. Sebelum Islam, sebelum masuk Islam saya dukun, kata sahabat ini. Ya, saya obati orang. Nah setelah saya masuk Islam baru dia bawakan saya sebagai bentuk terima kasihnya hadiah. Apa yang terlintas pada Abu Bakar, Bapak Ibu? Yang terlintas pada Abu Bakar, dia menjadi dukun saat kafir. Berarti jejampi yang dia pakai itu jejampi syirik. Itu yang terlintas pada Abu Bakar. Berarti ini tidak layak dimakan. Ya, itu tapi diberitahu setelah habis. Langsung Abu Bakar masukkan jarinya sampai muntah. Ya Allah permudah untuk muntah karena memang beliau berupaya keluarkan sampai keluar. Ya kita mungkin sulit sekarang untuk sengaja. Tapi memang karena semangat seperti itu Allah permudah. Sehingga Abu Bakar mengeluarkan semua apa yang masuk tadi. Kaget yang memberikan jajan. Kenapa? Ya habis kamu cerita jajan itu pemberian orang yang merupakan balas jasa pada saat kamu masih kafir. Kamu jadi dukun. Jajampi kamu syirik. Itu intinya anunya Abu Bakar itu. Ya kira-kira maknanya dari perilaku Abu Bakar itu. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu. Ya, jangan sampai, maaf bapak-bapak ibu-ibu, sekian persen dari kekayaan yang kita miliki ada unsur haramnya. Dan dalam fikih bapak-bapak ibu-ibu, dalam fikih, kita pun kalau umpamanya dia ahli riba dari A sampai Z kekayaannya, itu kita tahu dia riba, dia hasil judi, hasil jual beli haram semuanya. Terus dia undang kita dalam pestanya, itu bisa jadi alasan untuk tidak hadir. Tidak bisa kita hadiri. Ya, karena itu jadi bisa jadi alasan dalam fikih. Ya, lain halnya kalau ada usahanya yang halal, ada usahanya yang haram. Maka begitu dia ngundang, perhatian kita, keyakinan kita, oh dia pesta atau roah dengan yang halal. Tapi kalau semuanya kita tahu dari total kekayaan yang dia miliki, itu semuanya dari yang haram. Ya, ukurannya
Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita hindari. Sebab apa? Sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh, ya, itu tubuh kita yang tumbuh dan barang haram itu justru menjadi hambatan untuk masuk surga. An-nar aula bih, neraka lebih utama untuk orang itu. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi mengoreksi apa kekayaan yang kita miliki, bagaimana kita mendapatkannya. Nah ini bapak-bapak rahimakumullah, sehingga Imam Mawardi maupun Imam Al-Ghazali untuk muhasabah tidak hanya pada awal tahun atau akhir tahun, pada setiap malam. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ya, seorang suami tidak boleh ada hutang yang tidak diketahui oleh istri. Seorang istri tidak boleh ada hutang yang tidak diketahui oleh suami. Untuk apa? Karena nanti kalau ada yang meninggal lebih dulu dalam keadaan hutang belum terbayar. Ini yang sangat-sangat berbahaya, ya. Sebab apa? Nafsul mukmin muallaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jadi hutang seorang mukmin itu menjadi penghambat, ya, untuk rohnya itu diterima oleh Allah. Jadi ngawang-ngawang terus, ya, itu kalau ada hutang sampai dia dibayarkan hutangnya, baru diterima rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru diterima apa disuruh kembalikan ke alam barzah untuk penuh kebahagiaan, atau bagaimana itu proses berikutnya. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga satu saat Rasulullah ada jenazah sudah terbujur, ya, kerombatan sudah terbujur untuk disalati. Nabi begitu diberitahu salat jenazah, beliau segera ke tempat itu. Tapi beliau bertanya, ada enggak utangnya? Oh ada ya Rasulullah, utangnya. Rasulullah katakan, ya sudah kamu saja yang salat, saya tidak. Nabi tidak mau. Bukan berarti kita tidak boleh salati jenazah yang punya hutang, bukan. Tapi Nabi sengaja untuk menggugah hati, ya, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hutangnya. Akhirnya salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab, beliau katakan, ya Rasulullah, saya yang akan bayar hutangnya seberapapun besarnya. Saya. Ya, disaksikan oleh banyak sahabat, baru ayo kalau gitu kita salam. Nah begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, jadi koreksi terhadap muamalah kita. Ini yang kita lakukan. Ya, bukan muhasab, bukan akhir tahun kemudian kita sambut dengan hura-hura, dengan lain sebagainya. Tapi justru dengan muhasabah. Ini kajian fikih kita saat ini terkait dengan muhasabah, ya, pemahaman kita tentang fikih. Mari kita coba terapkan dalam muhasabah ini untuk sebagai alat kontrol kita, ya. Yang terakhir sekali Bapak Ibu, yang saya lihat saat ini perlu kita pertegas itu adalah tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Ini yang sangat-sangat penting, ya. Terutama melihat anak-anak kita. Bisa tidak anak-anak kita kemudian menjadi pewaris kesalehan dari kita. Maaf Bapak Ibu, jangan sampai kita saleh, Bapak Ibu tetap ngaji, tetap hadir salat berjamaah, tapi anak-anak tidak tahu sama sekali nama ngaji, nama salat berjamaah. Jadi harus ada pewarisan nilai. Sejauh mana kemudian kita lakukan pewarisan nilai itu kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak kita. Ini yang saya ajak kita untuk muhasabah dalam aktivitas keseharian kita, ya, termasuk komunikasi kita dengan tetangga, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara yang senasab, hubungan kita dengan para tetangga kita, lebih-lebih maaf komunitas atau BTN itu biasanya kan beragam di situ, ya. Sejauh mana kita mampu menjalin hubungan yang sebaik mungkin dengan tetangga-tetangga. Sebab itu kadang-kadang kita di BTN atau di perumahan-perumahan itu, maaf, kita dari berbagai ragam ras istilahnya, ya. Jadi ada Sumbawa, ada Bima, ada Jawa, ada itu. Sejauh mana kita mampu hidup di tengah-tengah komunitas yang sedemikian variatif,
ya, untuk menegakkan nilai-nilai tarahum, ta'atub, talatub, sehingga tidak ada tetangga yang kita tidak saling kenal. Tidak ada tetangga yang tidak kita saling santuni pada saat ada terjadi hal-hal yang menyusahkan dan seterusnya. Ini bapak-bapak, saya ajak kita muhasabah dalam hal yang sangat sederhana. Terakhir, saya tutup kajian kita ini dengan apa yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab, Bapak Ibu. Beliau katakan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Kalian coba hitung diri kalian, ya. Bagaimana ukuran agama yang kalian pakai untuk menghitung diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah, sebelum diperhitungkan segala-galanya oleh Allah. Satu. Kemudian beliau katakan, wazinu ampusakum qabla an tuzanu. Coba timbang diri kalian sebelum ditimbang nanti oleh Allah. Maaf, sayalah yang paling tahu, ya, berapa banyak pahala saya setiap hari, berapa kira-kira amal saleh yang saya kembangkan setiap hari, berapa juga dosa-dosa yang saya perbuat. Begitu juga Bapak Ibu lah yang paling tahu tentang diri masing-masing. Kita paling objektif adalah diri kita. Tidak usah kita tanya orang. Ya, kita sambil merenung di malam hari, coba wazinu ampusakum. Kira-kira pahala saya salat berjamaah, salat berjamaah, kemudian bersedekah, tetapi hasad di dalam hati. Ya, ada tetangganya yang berjaya, dia terunati, dengki kepada orang itu. Ada hasad. Maka hasad itu bisa menghancurkan. Sehingga koreksi kita, muhasabah itu termasuk amal qalbi. Termasuk bagian daripada amaliyah kalbiyah. Kita coba koreksi hati kita. Ya, ada enggak hasad kita kepada tetangga, kepada keluarga sendiri, kepada saudara sendiri? Kalau ada, harus dihapus itu. Sebab kalau itu ada, Bapak Ibu, maka itu akan menghapus sebanyak-banyak pahala kita. Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khatab. Ya, jadi jauhi sifat hasad. Sifat hasad itu bisa menghapus pahala kita yang sebesar apapun. Persis seperti api yang bisa membakar hutan yang ribuan hektar, padahal api yang berasal dari puntung rokok. Itulah hasad itu. Sehingga kita koreksi diri kita, hasad dan seterusnya. Wazinu ampusakum. Jadi kita timbang pahala kita dengan dosa kita setiap hari. Maaf Bapak Ibu, bilian mana lebih banyak mata terpakai untuk baca Quran, baca ilmu, baca hal-hal yang bermanfaat, daripada mata dipakai, maaf, nonton YouTube. Maaf, YouTube ini mudah-mudahan ada anak-anak kita ini, mahasiswa jangan terjebak. Macam isinya YouTube itu. Ya, sejauh mana kita mampu kendalikan diri, punya HP, tag YouTube yang keluar. Yang keluar kemudian gambar-gambar yang jelek-jelek. Mana lebih banyak mata dipakai untuk ibadah atau untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Begitu juga mulut. Kita coba koreksi, ya, mana mulut ini mendatangkan pahala yang lebih banyak atau justru dosa. Kitalah yang paling tahu. Ya, kemudian lanjut kata Umar ini, fa inna ahwana alaikum fil hisab ghadan. Itulah yang paling enteng kalian perbuat, yang punya makna besar untuk hisab pada saat nanti. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, oleh sebab itu beliau sampai katakan, antuhasibu ampusakumul yaum wa tazayyanu lil aradil akbar. Kalian harus mampu memperhitungkan diri kalian hari ini dalam kehidupan kita saat ini, dan kalian coba timbang sebelum kalian ditimbang pada hari yang sangat dahsyat. Itulah hari kiamat nanti. Kalau di situ kemudian dosa kita lebih banyak, kemudian kita kesalahan tidak ada sama sekali, ketaatan tidak ada sama sekali, ya syafaat tidak akan bisa kita dapatkan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh sebab itu terakhir, kalau toh juga ternyata dosa kita banyak, ya kita tobat dengan taubatun nasuha. Ya, kita perbanyak baca selawat, kita perbanyak salat berjamaah untuk mengimbangi itu.
Kalau itu kita lakukan, maka akan ada syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang baik untuk kita bersama mengawali tahun 2021 ya. 2022. Ya. 2022. 2022. Kita tutup dengan doa akhir tahun Bapak Ibu nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ma alimna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Walam tardahu walam tansahu wa hamilna alaina ba'da qudratika ya Allah ala uqubatina wa da'utana ila taubah ba'da jazaatina ala ma'siyatik fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna biha mimma tardahu wa wa'adtana alayhi bithawabi panas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalal wal ikram anta taqabbalhu ya hayyu ya qayyum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu walam tardahu walam tansahu wa hamilna alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'utana ila taubah ba'da jazaatina ala ma'satik fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna biha mimma tardahu wa wa'adtana alaihi bithawab panas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalal wal ikram anta taqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sedikit kepada doa awal tahun. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma antal abadiyul qadim al awwalu wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha amun jadid qad aqbala alaina nas'alukal ismata fihi minasyaitan nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول هذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.